Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan ya tugas video kecerdasan buatan pada IT ya, kecerdasan buatan untuk IT. Nah, ini adalah lab session 2, search algorithm ya, topiknya uninformed dan informed search. Jadi di sini diberikan sebuah kode ya. Saya diberikan sebuah kode di sini, kode program. Ini adalah kode template ya, ini tinggal diisi aja untuk BFS, tinggal diisi aja ya algoritma BFS, DFS, dan A-star. Jadi A-star ini ada dua tipe ya, ada Manhattan dan ada bad heuristic. Jadi ya ketiga algoritma ini eh, dia akan mencari jalur ya, dia akan mencari jalur dari map ini ya, map labirin ini dari start ke goal-nya. Seperti itu. Setelah dia berhasil mencari nih ya, mencari path ya, mencari jalan dari start ke goal, lalu akan di sini akan dianalisis ya. Kira-kira algoritma mana yang paling optimal dalam labirin ini, gitu. Jadi langsung saja kita ke algoritma yang pertama. Di sini ada BFS, singkatan dari Breadth First Search ya, BFS. Nah, di sini BFS ini eh, node yang dieksplor ada 66 ya. Nah, dan jalur yang ditentukan di sini ada 30 ya. Ini adalah 30 step, ini adalah jalur tercepat ya. Dia menemukan jalur tercepat, tetapi ya dia node-nya ini masuknya lumayan gede ya, node-nya di sini yang dieksplor. Lumayan makan waktu dan RAM. Ini kalau kita lihat di sini cuma lihat finalnya aja, kita nggak tahu nih node mana aja yang dieksplor. Jadi kita di sini saya ada kode ya, ya tentu saja ini dibuat dengan bantuan AI. Di sini ada kode yang mana dia akan memperlihatkan proses alur dari algoritmanya begitu. Nah, ini kita pertama di BFS dulu ya. Kita coba. Nah, kalau kita lihat ini prosesnya, gitu. Jadi dia BFS ini kayak nyebar gitu ya. Dia meriksa node-node per level ya, meriksa seluruh node per level sampai dia menemukan goalnya begitu. Nah, kalau kita lihat lebih coba speednya kita gedein lah, mungkin 1 detik. Coba gimana? Nah, kita lihat ya prosesnya. X ini adalah posisi saat ini dan O di sini adalah node yang sudah ditemukan tetapi belum dicek gitu. Nah, jadi dia akan mengecek ya. Dia akan mengecek dulu seluruh node-node dia akan ngecek nih, namun ganti-gantian nih. Yang jalur sini terus gantian yang jalur atas gitu kan. Jalur bawah terus gantian lagi jalur atas itu per level gitu kan. Dia akan terus-terusan ya. Begitu dia akan ngecek satu-satu, persatu. Itulah kenapa em, node explore-nya itu bisa dibilang ya lumayan besar. Gitu. Tetapi dia pasti menemukan jalur paling optimal ya. Cuman kekurangannya dia
kalau misalkan goalnya itu jauh gitu kan, misal kita punya resource terbatas tapi goalnya itu terlalu jauh dan kita menggunakan BFS, itu kemungkinan besar akan algoritma itu akan berhenti di tengah-tengah karena eh, memorinya sudah habis begitu, sudah habis dimakan ini apa untuk node-node yang diperiksa ya, karena node yang diperiksa itu seluruh node ya per level gitu. Jadi contoh visualisasinya mungkin gini ya, di sini saya ada map. Di sini saya sudah membuat map ya. Ini berdasarkan map layout ini ya, bisa berdasarkan labirin ini ya di sini. Dan di sini kita akan bahas PFS lalu ya. Jadi pertama kan hmm, merah. Nah, jadi pertama kan kita ada di sini nih. Nama kita ada di sini, ya kan? Pertama ada di sini. Ini startnya ini start ya. Ini goalnya di sini. Goal. Jadi pertama yang dilakukan BFS itu dia kan ini hanya ada satu jalur ya. Pasti dia bakal ke sini. Karena hanya ada satu jalur, dia pasti akan memilih jalur ini pertama. Dan setelah itu karena ini juga lurus ya di sini ya, dia akan memilih jalur yang ini. Nah di sini ada cabang nih di sini nih. Di sini ada cabang. Nah karena BFS ini adalah uninformed search ya. Jadi algoritma search yang dia itu tidak yang uninformed, yang tidak memiliki informasi apapun, kayak dia itu nggak tahu kapan harus, dia itu nggak tahu kapan dia, apa alasan dia memilih node tersebut gitu. Jadi BFS ini hanya mengecek seluruh node yang ada per level gitu kan. Nah, karena dia nggak tahu ya, kan di sini dia menemukan di node yang ini dia menemukan ada dua cabang. Nah, misal di sini pertama pertama di sini dia ngecek cabang yang ini nih. Dia mengecek cabang yang ini, di kan X ya, cabang yang dicek. Lalu O di sini adalah cabang yang ditemukan gitu. Di sini ditemukan tapi belum diperiksa. Yang di sini sudah ditemukan dan diperiksa. Yang pertama dia ngecek dulu di sini yang di X. Nah ini diperiksa ya. Sudah diperiksa. Lalu dia gantian nih. Di sini dia nemu satu node nih, satu node nemu. Oke. Nah, di sini saya nemu satu node. Nah, dia akan lanjut, dia akan memeriksa yang ini. Nah, di yang ini ketemu lagi satu node, ya kan? Ketemu satu node di sini, yang ini node-nya ini kan. Nah, ini oke, ini ada node nih, tapi belum diperiksa. Dia lanjut ke sini. Nah, di sini diperiksa ada, lanjut diperiksa di sini, selanjutnya ada satu node, ya kan? Yang ini node-nya belum diperiksa. Sudah diketahui ada node tapi belum diperiksa gitu kan. Nah, dia lanjut ke sini, periksa sini, lalu yang ini belum diperiksa kan. Nah, setelah diperiksa yang ini, dia di sini nemu lagi ada node lagi nih. Nemu ada node lagi di sini, ditandain ya node-nya ya. Ini belum diperiksa, lalu di sini dia meriksa nih. Diperiksa yang ini nih, node yang ini nih. Nah, setelah node yang ini diperiksa, dia menemukan tiga jalur. Nah, lalu tiga jalur ini ditandai nih, tiga jalur ini ditandai. Ada node di sini, ada node tapi belum diperiksa gitu. Lalu dia periksa yang ini. Nah, setelah dia periksa yang ini, di sini ada node. Nah, di sini ada node, ya kan? Dia lanjut periksa yang ini. Set, di sini nggak ada apa-apa, di sini buntu. Oke, gitu kan. Ini buntu udah di sini nggak dilanjut lagi. Lalu dia akan periksa ke bagian yang sini ya kan. Dia akan periksa bagian sini. Nah, di sini ketemu dua jalur, tetapi satu jalurnya itu sudah pernah dilewati. Gitu kan. Jadi
Ya, tetapi satu jalur di sini kan tadi ini udah ada ya. Ya sebentar. Enggak, enggak. Pertama dia ngecek ini dulu nih, ngecek ini dulu. Terus dia ngecek yang ini misal, ngecek yang ini, lalu dia ngecek yang ini gitu. Ngecek yang ini. Oke, di sini ketemu satu jalur nih, ada jalur lain di sini ya kan. Nah, terus algoritma ngecek yang ini. Nah, di sini ada ternyata di sini ada dua jalur, tapi jalur satunya itu udah pernah dilewatin. Nah, ini jalur ini akan di skip gitu kan. Jalur ini akan di skip. Dia lanjut kan, lanjut ke sini dia mengecek yang ini. Nah, di sini ketemu satu node, tandain. Lalu dia ngecek yang belah sini, satu node ditandain gitu. Lalu ketika dia ngecek yang ini, nah ternyata di sampingnya itu goal gitu kan. Di sampingnya itu goal. Nah, dia akan langsung menuju ke goal ini dan selesai gitu. Proses pencarian selesai. Nah, di sini langsung ditentukan nih jalur tercepat tuh yang mana gitu kan. Tetapi jalur tercepat ini dia pasti nemu jalur tercepat ya kan. Tapi karena dia mengecek keseluruhan node per level gitu kan. Makanya dari itu ini penggunaan resource-nya itu akan menjadi lebih besar dibandingkan algoritma-algoritma yang lain gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk DFS. Kita lanjut untuk yang ke DFS, Depth First Search. Kita lanjut di sini. Di sini node yang dieksplor ada 63 ya, dan ditemukan eh, jalur jalurnya di sini yang ditentukan adalah 56 step. Ya, kita coba yang ini ya, yang ada animasinya. Tes di sini ya terlalu cepat. Lanjut dulu 1 detik, 2 detik. Nah, jadi seperti ini. Depth first search. Dia akan menelusuri ya, menelusuri satu jalan sedalam mungkin gitu kan, sampai mentok. Nah, ya kan kalau kita lihat di sini, waktu dia menelusuri jalan ini, dia nemu, dia menandai itu kan ada node lain, ada cabang node lain. Tetapi dia tetap lanjut, ya kan? Karena dia belum mentok gitu kan. Nah, di sini juga dia nemu percabangan kan. Nah, di sini dia tandai nih ada node baru gitu kan. Tetapi belum ditelusuri karena dia menelusuri dulu nih garis lurus ini sampai dia mentok. Ini dia kan ada node baru nih di sini nih. Nah, di sini dia mentok. Tok. Nah, dia akan melakukan backtracking ya, melakukan backtracking. Di sini kan dia melakukan backtracking nih dia nih. Waktu dia mentok, dia mundur. Dia mundur ke node yang belum diperiksa. Mundur satu langkah, lalu dia lanjut menelusuri jalan lurus dari node itu sampai mentok gitu. Dan ternyata waktu mentok ini adalah goal dan goal ditemukan, lalu jarak ditentukan di sini. Jarak jarak yang ditentukan adalah 56 ya. Ini panjang, cukup panjang karena ya DFS dia hanya menelusuri, dia juga termasuk uninformed search ya. Dia tidak ada strategi apapun, tidak ada informasi apapun untuk menemukan jalur, dia hanya menelusuri satu jalur sampai mentok, lalu melakukan backtracking ketika sudah mentok sampai, dan begitu terus sampai menemukan goalnya. Jadi kalau kita lihat, kita coba visualisasikan di sini menggunakan gambar ya. DFS itu ya dia akan ke sini dulu ya pertama ya. Sini ya kan. Dia ke sini, lalu dia ke sini,
Nah, di sini ada note ya tadi ya, di sini ada note, ada jalan baru ya di sini ya, tapi belum dicek ya kan. Di sini ada jalan baru tapi belum dicek. Nah, dia akan lanjut nih, lanjut lurus, lurus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ya kan? Terus ke sini, terus ke sini. Nah, di sini juga nemu nih jalur baru nih, cabang, tapi belum dicek. Nah, karena selanjutnya masih ada jalan lurus, belum mentok gitu. Sini lalu ya ke sini, sini, tapi dia akan ke sini, lalu dia akan ke sini. Nah, sini terus waktu dia ke sini, di sini kan ada jalur baru nih, dia tandain nih jalur baru. Nah, waktu dia sampai sini, mentok nih. Ini mentok, udah nggak ada jalur lagi. Nah, dia akan balik ya, akan melakukan backtracking ya, sampai ke node yang belum diperiksa ya, node cabang yang belum diperiksa. Nah, aja ada node cabang nih, belum diperiksa. Sekarang dia akan menelusuri node ini. Nah di sini ditemukan ada node baru ya, ada node baru tapi belum diperiksa karena masih belum mentok ya di sini ya. Dia akan sini dan dia akhirnya sampai ke goal gitu. Nah, mentok di sini ya, ini mentok goal ya kan. Intinya ya seperti ini, dia akan menelusuri jalur sedalam mungkin sampai mentok ya, mentok terus dia melakukan backtracking sampai menemukan goalnya begitu. Dan ini adalah dua itu adalah uninformed search ya. Dia tidak ada strategi apapun, gitu kan? Tidak ada strategi apapun, tidak ada rumus atau aturan apa atau apa yang bisa menuntun jalan sampai goal gitu ya. Dia ini blind, buta ya. Dia hanya mengikuti aturan yang ada gitu. Hanya mengikuti aturan yang sudah dibuat, gitu kan. Dia cuman tahu eh, dia punya dia cuman tahu goalnya itu ada di titik ini gitu. Dia tidak tahu bentuk jalur ininya, mapnya nah, gitu. Itu uninformed search. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah DFS ya. Depth First Search. Nah, di sini sekarang kita lanjut ke A-Star. A-Star Manhattan. Nah, di sini ada A-Star Manhattan. Dan di A-Star Manhattan ini adalah informed search ya. Dia ini ada apa ya, dia punya strategi untuk menemukan jalur begitu. Di sini jalur yang diekspor ada 36 dan jalur yang ditentukan ada 30 step. Ya kan ini dan ini lebih efisien ya daripada BFS. Ini sama-sama stepnya sama-sama 30 ya. Dia menemukan jalur tercepat, tetapi node yang diekspor itu lebih sedikit yang Manhattan, Star Manhattan 36, 36 ya hampir dua kali lipat. Sudah dua kali lipat malam. Kita akan bahas ya Manhattan. Di sini kita coba visualisasikan. Kita coba visualisasikan. Nah, masih kecepatan. Saya lupa ganti. Satu. Nah, seperti itu. Di sini dia bergantian ya. Di sini dia bergantian. Di sini dia oke, lebih oke kayak BFS di sini tadi itu. Nah, tapi di sini langsung berhenti, dia stop. Dia langsung beli jaluran ini. Oke, seperti itu ya. Note yang diekspor ada 36.
Eh, jadi eh, di sini kenapa bisa begitu? Karena di sini kita lihat ini adalah rumus Manhattan. Di sini ada rumus Manhattan ya. Oke, jadi di sini diketahui kalau titik start itu ada di 1,1 ya, 1,1 ya. Y-nya satu dan X-nya satu kan, titik startnya. Nah, dan titik goalnya itu ada di satu titik satu 18 ya, 1,18. Begini kan. Dan di sini ada rumusnya ya. Cara yang ini. Nah, di sini eh H dalam kurung N ya. Enggak. H dalam kurung N ini adalah jarak, estimasi jarak, estimasi jarak yang estimasi jarak sampai ke goal. Dan di sini ada G dalam kurung N. Ini adalah jarak yang sudah ditempuh. Jarak sudah ditempuh. Nah, dia akan jadi Manhattan itu ya dia akan memeriksa ya eh, estimasi jarak sampai ke goal dan sisa jarak ya, sisa jarak estimasi sisa jarak sampai ke goal dan jarak yang sudah ditempuh gitu. Jadi begini, jadi misal begini, waktu waktu eh, jadi di sini waktu Manhattan itu sudah sampai di titik ini ya, titik berapa ini? Titik 5 ya, 5,3. Dari sini sudah sampai titik 5,3. Di sini dia menemukan dua jalur gitu. Di sini dia menemukan dua jalur. Nah, di sini eh eh, eh, di sini kita gimana ya ngejelasinnya? Di sini kita hitung di sini. Pertama kita hitung misal jarak ya, begini-begini. Misal jarak di sini dia sudah, misal di sini jarak yang sudah ditempuh ada berapa langkah sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, satu kan, dua, tiga, empat, lima, enam. Sudah ada enam jarak yang ditempuh, sudah ada enam langkah yang sudah ditempuh ya. Lalu di sini kita hitung estimasi jaraknya. Nah, menghitung estimasi jaraknya itu adalah dengan cara menggunakan rumus angin ya. Ini, nah, ini kita hitung. Ini adalah yang Y ini.
Y ini adalah jarak goalnya. Goalnya kan tadi ada 1,18 ya. Dan ini adalah posisi yang akan ditempuh. Misal dia dari sini nih, dia ngecek nih, kira-kira jalur mana yang paling bagus, yang ini atau yang ini atau yang jalur ke sini, yang ke atas. Dia akan ngecek, gitu kan. Misal kita cek cek dulu nih jalur yang bawah nih. Yang bawah ini di sini mentok ini adalah 5 titik. Ini ada 5,7 ya, 5,7. 5 7 5 7 ini 5,7. Nah, jadi bentuknya kan akan seperti ini dia. Jadi akan seperti ini. Ya. Dia akan menjadi 7 kurang 5. 7 kurang 5 itu 2. Ya kan? 7 kurang 17. Nah, kenapa hasilnya positif gitu kan? Nggak minus. Kenapa nggak minus gitu? Karena ini di sini ada pipe ya. Pipe ini menandakan dia tuh nilai absolut. Ya akan selalu positif di sini ya. Jadi nggak peduli mau bolak-balik, mau pengurangan bolak-balik atau gimana gitu kan, dia nggak peduli, dia tetap akan tetap nilainya akan tetap positif gitu. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini juga masih ya absolut ya. Jadi di sini ditemukan ya 17 kurang 2, 17 dikurang 2, 15. Hmm. Di sini ditemukan estimasi jaraknya adalah 15 step lagi gitu. Nah ya, ini untuk 15 step lagi ini adalah jarak untuk yang horizontal. Di sini ada berarti kalau di sini berarti kan tadi sini 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 step yang sudah ditempuh. Berarti ini 10 ya. Oke, berarti itu. Lalu sekarang yang di atas ya, yang ke atas ya. Yang jalur ke atas di sini ke atas itu 1,3. Jalur adalah 1,3. 1,3. Ini berarti ada 2 kurang 17. Tetap 2 kurang 17 tetap 15 ya. Tetap 15 di sini. Ini tetap 15 ya jarak yang ditempuh ya. 15, tetap 15 estimasi jarak yang harus ditempuh, ya kan? Yang ini kan tadi 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sama berarti ya. Di sini sama. Nah, itu untuk pengecekan pertama ya. Nah, lanjut dia akan mengecek eh, ke bawah nih. Dia akan mengecek ini bawah, gitu kan? Di bawah ke bawah sini ini ada posisi 7,7 ya, 7,7. Posisi 7,7 di sini ya. 7,7. Sini 0. 0 dikurang 17. 17. Tuh, ini 17. Nah, dan ternyata setelah dicek di sini 17. Nah, di sini oke, kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. Di sini 17. Dan step yang ditempuh di sini bertambah harusnya. Nah, di sini 10, 11, 12. Ada 12 jarak yang ditempuh. 12. 12 step. Lanjut kita ke posisi yang di sini nih, yang di sini nih. 9 ya. Ada 1,9.
jam 1.9, 1.9, ini berarti ada 8 dikurang 17. Nah, 8 dikurang 17 itu adalah 17 dikurang 8 itu ada 9 ya, 9. Dan 9. Nah, 9 dan jarak yang ditempuh di sini bertambah harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 6. Tadi kan 10 tambah nanti 16. Nah, gitu. Nah, di sini kan ketemu nih dua jalur nih. Ya, di sini ketemu dua jalur ya. Jalur yang pertama, ini jalur yang ke bawah ya. Ke bawah. Jalur yang ke bawah di sini ini jalur ke atas. Ke atas. Tadi ini posisi posisinya dia ada di sini ya. Ada di sini ya. Tadi posisinya dia ada di sini dan sini ya. Di 1.3 dan di 1 titik dan di 5.7. Jadi dia lalu dia memeriksa node 7.7 dan node 1.9 ya, 1.9. Gitu. Dan di sini ditemukan nih yang ke bawah itu step yang ditempuh, jarak yang ditempuh itu lebih sedikit. Tetapi dia semakin jauh ke tujuan. Awalnya kan cuma 15 nih. Tapi dia malah bertambah menjadi 17. Jadi dia tahu di sini, oh jalur ini ternyata dia malah menjauh dari tujuan. Ya step yang dipilih itu walaupun step yang ditempuh itu lebih apa ya, nggak terlalu banyak kayak gitu kan. Tetapi dia malah bertambah nilainya, gitu. Berarti kan dia menjauh ya dari tujuannya ya. Nah, waktu dia dilihat ke atas, waktu dia melihat jalur ke atas, itu ternyata stepnya itu lebih banyak. Tetapi dia lebih dekat ke tujuan begitu. Nah, dia akan memilih jalur ke atas gitu. Nah, karena ke atas itu jalurnya itu diduga, dia nggak tahu keseluruhan map ya, tapi dia menduga kalau jalur ke atas ini lebih dekat ke tujuan karena ya ini estimasinya berkurang ya karena eh, estimasi sisa jarak dari posisi saat ini ke tujuan tuh lebih sedikit ya. Nah, jadi seperti itu untuk Manhattan. Nah, akan terus seperti itu ya. Akan terus seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia mengecek ya jalur-jalur ini ke bawah, lalu ke atas gitu kan. Dia akan terus begitu sampai menemukan goalnya. Nah, ya kan di sini ketemu ya jalur paling efektifnya. Dan di sini tidak memerlukan terlalu banyak kram, ya gitu. Karena dia nggak ngecek semua, dia nggak mengecek semua semua node ya, semua jalur. Kita lanjut ke bad heuristic, star bad heuristic. Kalau kita lihat di sini star bad heuristic itu map yang diekspor itu 30 dan jaraknya itu 30. Wah, di sini dalam kasus ini bad heuristic efisien ya. Nah, kita lihat progresnya bagaimana heuristic. Bad heuristic kita lihat di sini. Hmm, terlalu cepat, Mas. Cepat banget, Mas. Satu. Nah, tes suara masih ada. Oke. Oke, nah.
Oke, selesai ya. Jadi ya di sini node yang diekspor itu ada 30. Kenapa bisa begini? Karena bad heuristic ya. Bad heuristic itu dia adalah algoritma yang rakus, yang rakus gitu. Dia itu adalah algoritma yang rakus ya. Waktu dia sampai ke sini, waktu dia sampai di sini ya, dia ini adalah apa ya? Kayak algoritma Dijkstra gitu. Algoritma yang rakus dia hanya memilih kemungkinan terbaik saat ini tanpa memikirkan kedepannya itu nanti akan seperti apa begitu. Jadi waktu dia sampai sini, dia akan memilih jalur atas. Karena jalur atas itu yang paling dekat dengan goal ya. Kenapa bisa begitu? Karena kan ini horizontal dan vertikal. Titik awalnya kan karena dia apa ya? Dia akan memilih jalur yang ini. Kenapa nggak ini? Padahal kan sama aja kan ya. Kenapa nggak yang horizontal? Kenapa pilihnya vertikal gitu kan? Padahal jalur yang ditempuh dan em, estimasi jaraknya itu sama aja gitu kan. Nah, karena yang ke sini, yang vertikal, dia itu sejajar dengan start gitu kan. Dia sejajar dengan start gitu. Tentu di sini dia tahu gitu kan, G-nya itu ada di titik yang setara dengan ada di titik horizontal yang setara dengan startnya begitu. Nah, karena dan dia di sini memilih sini karena menurut dia ini lebih dekat gitu kan. Jalur ini menurut dia lebih dekat gitu. Nah, terus dia akan ke sini ya kan. Dia akan rakus, dia akan memilih kemungkinan terbaik saat ini gitu kan. Dia akan ke sini, lalu dia akan ke sini, ke bawah karena hanya satu jalur ya. Setelah ketemu pertigaan seperti ini, dia tentu akan memilih yang ini karena ini lebih dekat. Dia berkurang ya, ininya berkurang apa? Dia lebih dekat sampai ke tujuan gitu. Karena ini jalur yang lebih dekat dan dia akan ke sini. Ini adalah jalur yang lebih dekat. Ini adalah jalur yang dipilih karena di sini hanya ada satu jalur ya. Lalu dia akan ke goal gitu. Nah, untuk bad heuristic ini saya tahunya seperti ini. Ya kan, saya tahunya seperti ini. Untuk bad heuristic dia akan memilih kemungkinan yang terbaik saat ini tanpa memikir ke depan, tanpa memikirkan ada apa di depan gitu kan. Nah, ini kalau untuk rumusnya, saya jujur saya masih nggak kurang tahu nih kan. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, nah, nah bad heuristic ini kan ya rumusnya tadi ya, rumus yang ini ya, absolut X1 kurang X2 plus absolut Y1 dikurang Y2 gitu kan. Nah, sama kan ya dengan Manhattan tadi. Tapi bedanya di sini kalau bad heuristic ini ditambah ini dikali 10. Nah, ini saya nggak ngerti nih, maksud saya masih kurang tahu nih. Kenapa bisa waktu dia dikali 10 dia menjadi greedy gitu kan. Menjadi greedy gitu. Ini saya masih kurang tahu ya. Saya tahunya oh ini bad heuristic algoritma jadi serakah nih. Dia akan jadi algoritma Dijkstra gitu kan. Dia akan memilih kemungkinan terbaik saat ini gitu kan tanpa memikir ke depannya. Saya tahunya seperti itu. Nah, dan mungkin tidak optimal ya, mungkin tidak optimal. Tapi di dalam kasus map ini, bad heuristic di sini adalah algoritma yang paling optimal ya di dalam map ini. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat, nah, di kesimpulan jadi ini kesimpulan ya. Kesimpulan di sini kalau kita lihat di sini yang
paling efisien itu ada bed heuristic. Yang paling efisien di sini ada bed heuristic. Mungkin karena jalurnya ya, jalurnya yang tidak banyak jebakan. Jujurnya jalur yang nggak punya banyak yang apa ya, cocok lah untuk bed heuristic. Nah, di sini dia menjadi yang paling efisien ya. Node yang dieksplor itu 30 dan path length-nya itu 30. Dan di sini yang paling nggak efisien, yang jalurnya paling panjang itu di sini ada di FS. Dia muter-muter nih. Ya, gitu kan. Dia stepnya sampai 56 di sini kan. Nah, dan di sini yang menggunakan resource paling banyak itu ada BFS. Nah, ini resource yang node yang dikunjungi, yang diekspor itu ada 66. Dan DFS ada 63. Gitu kan. Tapi yang di sini yang paling di kasus ini yang paling optimal ini ada bed heuristic ya. Karena beruntung sebenarnya ketemu map seperti ini ya, tidak banyak jebakan dan hanya mengikuti insting rakusnya begitu kan. Eh, Dia hanya mengikuti insting rakusnya, jalur mana yang kira yang saat ini paling dekat, yang saat ini adalah keuntungan gitu kan ya. Sampai dia menuju goal. Nah, dan ternyata di sini yang paling cocok adalah yang bad heuristic ya, yang rakus di situ kan. Jadi seperti itu ya. Ya, apalagi di sini. Mungkin hasil yang optimal. Hasil optimal yang paling optimal di sini ada bad bad heuristic ya. Nah, mana yang terbaik? Bad bad heuristic, tapi nggak, kalau dibilang yang terbaik dalam kasus yang mungkin dinamis, itu lebih, itu yang paling bagus itu ada Manhattan ya. Tapi kalau dalam kasus ini itu ada, tapi kalau dalam kasus ini yang terbaik itu bad heuristic. Yang paling optimal itu ada bad heuristic ya dalam kasus ini. Kenapa? Karena ya dia hanya mengikuti insting dan mapnya mendukung ya, gitu kan? Gitu. Kalau kita lihat yang lain ini kan BFS, DFS ini enggak, DFS ini yang paling nggak efisien ya. Kalau kita lihat BFS Manhattan ini sama-sama path length itu sama-sama efisien ya, sama-sama paling sedikit 30, betul sedikit 30. Tetapi di sini resource yang dipakai gitu kan, yang jadi pembedanya. BFS ini lumayan gede ya, resource yang dipakai gitu kan. Kalau Manhattan di sini nggak terlalu banyak ya resource yang dipakai, cenderung efisien ya. Nah, tapi yang paling efisien di sini heuristic, ya kan. Resource dan path length-nya itu sama gitu. Karena map mendukung. Coba kalau kita mapnya kita ini ya, mapnya kita variasi coba. Nah, edit mapnya. Mungkin seperti apa ya? Em, Coba kita lihat ini mapnya. Ini kita tutup coba. Kita tutup, kira-kira dia akan seperti apa? Oh, dia akan ke sini ya. Dia akan ke sini. Coba yang ini sekarang kita tutup. Ntar coba ke visual dulu ya. Oh ya, sebentar, ini. Nah ini, kalau kita lihat di sini ya, ini waktu jalur ini mungkin akan saya buat lebih menjebak. Mungkin seperti ini.
Mungkin di sini. Oke, itu. Set. Nah, kurang mencoba, kurang mencoba. Mungkin di sini ya. Coba gini. Oke. Oh, ini mah data malah 80 loh kayak gitu ya. Ternyata emang di map ini yang rakus sama ya. Sama-sama 56 cuma tetap red heuristic ya yang optimal tetap ini ya, tetap yang red heuristic ya. Tuh, di dalam map ini tadi. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.